Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, barusan kalian sudah menyimak video pembelajaran untuk materi SPDB pada tema 1, subtema 2. Nah, di video kali ini Pak Aris akan melanjutkan pembahasan modul spekta kita dengan membahas materi yang sama yaitu SPDB untuk tema 1 subtema 3. Silakan kalian buka halaman 5 pada modul kalian. Tetap bersemangat mengikuti pembelajaran daring Pak Aris. Anak-anakku, soal nomor 1 silakan diperhatikan. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pertunjukan tari. Apa yang harus kita perhatikan? Tentu saja agar tari tersebut menarik bagi para penonton yang melihatnya, maka kita harus menguasai betul gerakan tari yang dimaksudkan. Nomor 2, berikut ini bukan termasuk alat yang digunakan untuk mengiringi sebuah pertunjukan tari. Di video sebelumnya Pak Aris sudah sampaikan bahwa tari bisa diiringi dengan musik atau irama. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan. Manakah yang bukan, anak-anakku? Tentu sapu, bukan? Nah, nomor 3, musik digunakan sebagai pengiring tarian. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah sebagai pengatur irama tari, tempo cepat lambatnya gerakan tari. Nomor 4, ketika menyajikan tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa dari mana, Nana? Aceh. Betul. Diperlukan titik-titik antar penari. Bukankah tari Bungong Jumpa ditarikan secara berkelompok? Berarti butuh kerja sama. Nomor 5, agar tari Bungong Jumpa menjadi lebih hidup, lebih menarik, lebih semangat, perlu diiringi dengan musik. Nomor 6, berikut bukan fungsi musik pada sebuah tarian. Sekali lagi yang ditanyakan bukan fungsi musik. Musik digunakan untuk membantu para penari, bukan? Nah, berarti yang bukan adalah sebagai rangsangan bagi penonton. Nomor 7, kegiatan yang menampilkan hasil karya seni di atas panggung bertujuan untuk, ketika ada pertanyaan kenapa sih tari itu kok harus dipentaskan di atas panggung? Nah, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk memberikan hiburan bagi para penonton. Yang kedua, tentunya agar para penari lebih bersemangat karena mereka dipentaskan di atas sebuah panggung yang banyak dilihat oleh para penonton. Kita lanjut ke nomor 8. Sebagai seorang penonton, kita dapat memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap pertunjukan tari yang kita lihat. Apresiasi tersebut dapat diberikan kapan? Yaitu setelah kita menyaksikan pertunjukan. Nomor 9, para penari melakukan gerakan dengan posisi melingkar. Kemudian penari bergerak sendiri-sendiri. Para penari tersebut memperagakan komposisi tari. Maksudnya bagaimana ini? Nah, ini ada misalnya 6 orang penari, mereka membentuk sebuah formasi lingkaran. Nah, setiap penari itu kemudian bergerak sendiri-sendiri. Nah, gerakan itu menunjukkan bahwa para penari itu memperagakan komposisi tari terpecah. Karena apa? Bergerak sendiri-sendiri. Nomor 10, dalam pertunjukan tari kelompok harus memperhatikan kesatuannya. Maksud dari komposisi kesatuan
adalah penari haruslah memperagakan gerakan yang sama. Andai misalnya penari satu dengan penari dua tidak ada kesamaan, atau misalnya masing-masing penari bergerak sendiri-sendiri dengan gerakan tari yang berbeda, maka kita bisa melihat bahwa tari itu tidak kompak. Makanya butuh kompak dan kerjasama antar para pemain atau para penari yang sedang melakukan pertunjukan di atas panggung atau di atas pentas. Kita ke angka Romawi 2, anakku. Nomor 1, komposisi tari kelompok dilakukan secara selang-seling. Hal ini bertujuan untuk membuat karya tari menjadi lebih variatif atau lebih beragam. 2, musik dalam sebuah pertunjukan tari berguna untuk apa, Nana? Iya, betul, mengiringi dan mengarahkan gerak para penari tersebut. Nomor 3, agar makna gerakan dalam sebuah tarian sampai kepada penonton, apa yang dibutuhkan kira-kira? Yaitu sebuah kerjasama antara para penari. Tentunya sebagai penonton kita bisa membedakan kan, mana tari yang bagus dan mana tari yang tidak bagus, mana tari yang menarik dan mana tari yang membosankan. Inilah yang harus diperhatikan oleh kelompok penari pada saat mereka tampil di hadapan orang banyak. Nomor 4, kanon merupakan penyajian tari kelompok yang dilakukan oleh para penari secara kolosal. Artinya apa? Penarinya sangat banyak. Pernahkah kalian melihat upacara pembukaan SEA Games di televisi? SEA Games itu adalah pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara. Di situ ada sekitar 10.000 penari menari bersama di Stadion GBK atau Gelora Bung Karno, Jakarta. Inilah yang disebut dengan kanon. Nomor 5, dalam memeragakan tari secara berkelompok minimal dilakukan oleh 2 orang. Jadi sekali lagi, kelompok itu paling sedikit 2. Kalau 1 orang yang menari itu disebut dengan tari individu atau tari solo. Lanjut ke angka Romawi 3. Nomor 1, apa maksud musik sebagai pengiring tarian? Maksudnya adalah musik yang dimainkan tersebut untuk memandu gerakan penari agar lebih bermakna dan lebih ekspresif. Ingat, menari itu tidak hanya menampilkan gerak tubuh, tetapi ekspresi wajah juga harus ditunjukkan. Ketika tarian yang disajikan adalah tari yang rancak, yang cepat, nah tentunya di situ ekspresi wajah dari para penarinya adalah ekspresi riang gembira, ekspresi senang. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Hal apakah yang perlu dilakukan agar tarian di atas dapat disajikan dan dinikmati dengan baik? Gambar itu adalah gambar tari berkelompok. Nah, tentunya hal yang harus diperhatikan adalah menjaga kekompakan dan kerjasama dalam melakukan gerakan tari tersebut. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan irama? Irama adalah musik yang didesain dengan indah untuk menimbulkan kesan menarik dan dapat mempengaruhi perasaan mereka yang mendengar atau melihatnya. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan tari daerah? Saat ini banyak generasi muda kita itu yang tidak tahu tari-tari daerah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi tugas berat bagi sekolah
bagi guru untuk memperkenalkan tari-tari daerah itu kepada kalian sebagai generasi penerus? Jadi jawabannya adalah dengan mempelajarinya dan mendukung pengembangannya. Soal terakhir anak-anakku, jelaskan yang dimaksud dengan komposisi, keseimbangan atau balance dalam tari kelompok. Yang dimaksud dengan keseimbangan atau balance di sini artinya keserasian antara gerak penari dengan musik yang menjadi pengiringnya. Baiklah anak-anakku, itu adalah materi dari SPDB pada tema 1 subtema 3 pada modul spekta kalian. Semoga apa yang Pak Aris sampaikan di video ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Pak Aris cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.